Habis itu jangan takbir dulu, hadirkan Ka'bah lil wasilin. Hadirkan Abah, itu sholatnya dijamin makbulah. Dalam sholat itu tidak ada perantara, tidak ada yang namanya Ka'bah lil wasilin lalu disebut itu perantara kita untuk bisa sampai kepada Allah sholatnya. Enggak ada perantara dalam sholat. Jangan mencari ikhlas ketika sholat. Astagfirullah. Tujuan sholat bukan ikhlas. Syarat diterimanya amalan itu apa? Dua. Yang satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya. Nantinya juga ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini kembali lagi kita akan membongkar kesesatan dari ajarannya Abah Aos. Lama-lama Abah Aos ini kalau kita lihat bisa jadi nantinya akan dituhankan oleh pengikut-pengikutnya. Beberapa hari yang lalu juga sudah kita bahas bahwa katanya pengikutnya Abah Aos, makna la ilaha illallah itu adalah tiada yang lain kecuali Abah Aos. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup Abah Aos aja, kan gitu kan? Itu arti dari kata la ilaha illallah. Semua umat Islam paham bahwa makna sesungguhnya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diplesetkan oleh pengikutnya Abah Aos, katanya makna la ilaha illallah itu tiada yang lain, cukup Abah Aos aja gitu. Jadi memang benar-benar kelihatan bahwa Abah Aos ini mau dijadikan Tuhan. Bahkan ada lagi nih doktrin yang cukup parah juga yang memperlihatkan bahwa Abah Aos akan dituhankan. Katanya kalau sholat itu biar khusyuk sholatnya, ingat Abah Aos, bayangin wajahnya Abah Aos. Oke, coba kita simak nih videonya ya. Ada lagi orang sholat berusaha nyari khusyuk, ada yang takbirnya Allah, nggak jadi. Balik lagi, Allah, muter. Ngapain? Nyari ikhlas. Ada yang sholat sampai ngeden, Allah, mukanya kayak ngeden dia. Ngapain? Nyari ikhlas. Ada orang sholat Allahu Akbar sampai maksain nangis sebelum sholat, pakai minyak tawon di sini biar nangis. Kita punya guru yang sudah menjadi pengantennya Allah, sudah menjadi sirrullah, yang ilmunya sudah luar biasa, mengajarkan kepada kita. Hah? Abah Aos pengantin dengan Allah? Gimana maksudnya? Jangan mencari ikhlas ketika sholat. Hah? Gak bakal ketemu. Nyari ikhlas waktu sholat. Tujuan sholat bukan ikhlas ternyata. Tujuan sholat bukan ikhlas. Entar dulu. Tujuan sholat itu bukan nyari ikhlas katanya. Astagfirullahaladzim. Justru sebaliknya, syarat utama untuk diterimanya amal ibadah kita yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti tuntunan. Syarat diterimanya amalan itu apa? Dua. Yang satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi dalam riwayat Tabrani pernah bersabda alaihi salatu wassalam, Inna rajula yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun nggak ada yang diterima. Maka kita perlu takut selesai sholat, apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Kita minta ampun, baru selesai sholat padahal. Bukan habis berbuat dosa. Tapi di sini kata muridnya Abah Aos, jangan cari ikhlas kalau sholat ya. Kita dengarkan lagi coba ya. Jangan mencari ikhlas ketika sholat. Astagfirullah. Tujuan sholat bukan ikhlas. Apa? Bagaimana sholat kita makbulah, diterima oleh Allah. Justru itu kita harus ikhlas agar sholat kita makbul, diterima oleh Allah. Bagaimana? Nggak perlu pakai ngeden-ngeden. Oke. Talqin. Sebelum sholat, hadirkan Ka'bah lil musallin. Ka'bah untuk orang yang sholat. Apa? Bangunan Ka'bah. Harus yakin dulu kita mustaqbilal kiblat. Habis itu jangan takbir dulu, hadirkan Ka'bah lil wasilin. Ka'bah untuk orang-orang yang wusul kepada Allah. Siapa itu? Guru mursyid.
Hadirkan Abah. Ikut membayangkan, merobitohkan dengan guru itu sholatnya dijamin makbul. Jadi sholat itu kalau mau dijamin makbul ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya hadirkan Aba Aus di dalam sholatnya. Robitohkan Aba Aus di dalam sholatnya. Artinya kaitkan Aba Aus di dalam sholatnya gitu. Karena katanya Aba Aus itu merupakan Ka'bah lil wasilin. Astagfirullah, nggak perlu ada perantara dalam sholat gitu ya. Tidak perlu ada wasilah dalam sholat. Sholat itu langsung antara kita dengan Allah. Tidak ada perantara-perantara lain. Justru kalau menghadirkan perantara dalam sholat dengan bahasa ini Ka'bah lil wasilin atau bahasanya apalah. Habis itu jangan takbir dulu. Hadirkan Ka'bah lil wasilin. Hadirkan Abah. Ini bisa menjadi penggugur keislaman atau bahasa lainnya bisa kufur. Pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut dan dia memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada pengikut Aba Aus menyimak video ini, sadarlah, sholat dengan cara membayangkan Aba Aus sebagai wasilah sampai kepada Allah, astagfirullah, ini adalah kesyirikan akbar. Sholat itu tidak perlu perantara, tidak perlu wasilah. Sholat itu dialog langsung, munajat langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang sedang sholat, dia langsung bermunajat kepada Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, teman-teman ya. Bahkan juga ada hadis lain yang menyebutkan bahwa ketika seseorang itu sholat lalu membaca surah Al-Fatihah, Allah menjawab bacaan kita. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung respon. Apa respon Allah Subhanahu wa taala? Hamidani abdi. Oh, hambaku baru saja memujiku, kata Allah. Allahu akbar. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, langsung direspon sama Allah. Hambaku kembali memujiku, kata Allah. Pada saat kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kembali Allah merespon kita, hadirin. Apa respon Allah? Hadza baini wa baina abdi. Kata Allah, kita bagi dua ayat ini. Allahu akbar. Iyyaka na'budu untuk saya, wa iyyaka nasta'in untuk engkau. Subhanallah. Lalu kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa respon Allah, hadirin? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Semuanya untuk hambaku. Ayat ini semuanya untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi setiap bacaan surah Al-Fatihah kita di dalam sholat itu dijawab oleh Allah. Karena memang sholat itu merupakan munajat kita, komunikasi kita kepada Allah. Makanya kalau mau khusyuk sholat itu kan benahi cara bacaan kita. Sadari bahwa apa yang kita ucapkan ini adalah bentuk dialog, bentuk munajat kita kepada Allah. Jadi kalau mau khusyuk sholat itu bukan membayangkan mursyid seperti Abah Aus gitu ya, atau membayangkan Mama Gufron gitu ya biar khusyuk. Aduh, astagfirullah, nggak perlu, malah bisa jadi syirik akbar, teman-teman. Dalam sholat itu tidak ada perantara, tidak ada yang namanya Ka'bah lil wasilin lalu disebut itu perantara kita untuk bisa sampai kepada Allah sholatnya. Nggak ada perantara dalam sholat. Bahkan Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah sana itu pun bukan perantara kita kepada Allah, itu hanya kiblat, hanya arah ketika kita sholat. Kalau misalnya darurat nggak bisa menghadap Ka'bah pun nggak apa-apa. Emang ngeri ya ajaran Aba Aus ya. La ilaha illallah dimaknai tiada yang lain kecuali Aba Aus. Terus sholat disuruh membayangkan Aba Aus. Astagfirullah, nauzubillah. Semoga kita terhindar dari hal seperti ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.